Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Haleluya, selamat datang dan selamat beribadah di GBI Gideon. Mari bersama-sama saat ini kita mau satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita saat ini. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kasih setiamu, kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah yang Kau berikan bagi kami. Bahkan secara khusus ketika saat ini kami boleh datang ke rumah-Mu, kami boleh beribadah kepada-Mu, kami tahu ini pun hanya karena anugerah Tuhan bagi kami. Dan sebab itu Tuhan, saat ini kami mau menyiapkan hati kami, datang sujud menyembah Tuhan. Kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu. Kami mau isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi setiap kami, Bapa. Dan biarlah Tuhan pengurapan-Mu, lawatan-Mu, kekudusan-Mu menaungi setiap kami. Tuhan, seluruh setiap kami yang beribadah kepada-Mu, bahkan seluruh anak-anak kami Gideon Kids, dan semua guru yang mengajar, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Kuasa-Mu memenuhi kami, kekudusan-Mu melingkupi kami. Kau layakkan kami Tuhan untuk kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Sebab itu dengan penuh ucapan syukur kami mau buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan hati kita. Kita mau berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita, buat Allah yang sempurna, rancangannya dan karya hidupnya di dalam hidup kita. Itu yang membuktikan bahwa Dia Allah yang besar. Kami bawa syukur kami ya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari katakan bersama Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Ini hidup kami, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, cari bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna Tuhanku, Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku. Mari murnikan dengan Roh-Mu. Mari katakan kembali, Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Ini hidup kami, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami, percaya di dalam Engkau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu.
Mari bersorak-sorai Bapak Ibu Saudara buat Tuhan kita, amin. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, dahsyat namanya di bumi dan di surga. Mari bertolak tangan buat Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Engkau berkuasa Tuhan. Mari bersama-sama berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita.
berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Engkau Tuhan Allah kami yang hebat. Tidak ada yang dapat menandingi Engkau, Yesus Tuhan kami. Engkau hebat Tuhan. Katakan bersama-sama. Hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Siapa namanya? Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Engkau hebat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya bahwa Allah kita adalah dahsyat. Amin. Allah kita adalah dahsyat. Amin. Dialah nama di atas segala nama. Keselamatan ada di dalam Dia. Kekuatan, penghiburan Amin. hanya pada Yesus. Hanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng pelindung aku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, turun batu keselamatanku. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang berkuasa Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan menara yang teguh, kota benteng pelindung aku. Yesus, Yesus, Allah yang berkuasa, Kau Bapa yang kekal, turun batu keselamatanku. Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam Kau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama,
di atas segala nama, di atas segala nama, nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja, Kau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk kekasih selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia di bumi di surga, Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasuk kekasih selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sungguh Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Sungguh di dalam nama Tuhan mengandung kuasa yang sanggup membebaskan setiap belenggu-belenggu ikatan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita datang dengan berbagai macam masalah, datang pada Tuhan, setia pada Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup menguatkan kita. Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah juru selamatku, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami sekarang. Yesus, Yesus segalanya, segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib
Kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu, ku percaya padamu. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang. Yesus, Yesus segalanya. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Kami bersyukur Bapa, Engkaulah Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Di saat kami tidak setia sekalipun, Engkau Tuhan yang tetap setia menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap hati kami adalah tanah yang subur untuk menerima benih firman-Mu Tuhan. Tidak ada yang sia-sia, semua mendatangkan keuntungan buat setiap kami, mendatangkan berkat yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, Shalom. Terima kasih untuk kesempatannya untuk saya membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pastor Isai yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Ya, perkenalkan, ya saya pertama kali, ini kedua kali ya saya kesini ya. Waktu saya kesini HUT GPI Gideon, ya saya bersyukur bisa ada di tempat ini. Saya mengenal, email ya, Emil, dia, Emil, Amel, email. Saya tuh dulu SMA barengan ini, satu kelas pernah. Dan orang-orang bilang kita kembar, bener gak ya, kembar gak ya? Saya lihat ya kembar. Ya, saya sih gak merasa kembar ya, tapi orang kalau 10 orang ditanya 10 jawab kembar gitu. Ya, puji Tuhan, itu intermezzo ya. Nama saya Felicia. Saya dipercaya Tuhan untuk mengembalakan sebuah persekutuan doa namanya PD Hope. Ya, sebenarnya PD Hope ini dari almarhum tante saya dan saya meneruskan legacy beliau karena beliau sudah dipanggil Tuhan. Saya ya dengan segala yang saya miliki, dengan anugerah Tuhan saya melanjutkan sampai hari ini. Ini sudah tahun yang kedua dari PD Hope. Singkat cerita, beberapa waktu yang lalu Pastor Isa ini mengontak saya, manggilnya Feli, Bu Feli, Feli aja lah ya. Bisa bagikan firman Tuhan di sini, wow. Ya, puji Tuhan, saya usahakan yang terbaik. Saya biasanya melayani Tuhan itu lebih ke WL ya, worship leader. Ya sesekali saya bagian firman Tuhan, tapi mostly saya memang memimpin pujian. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan sampaikan tentang kesetiaan yang teruji. Benar ya? Saya nggak paham Gi.
Ini. Kesetiaan yang teruji. Apa maksud dari kesetiaan yang teruji? Dan pada hari ini kita akan bahas tentang kesetiaan yang teruji diambil dari 2 Raja-Raja 18 sampai 20 dan 2 Tawari 29 sampai 32. Ini cerita tentang Raja Hizkia. Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya kita berpikir bahwa ujian terbesar di dalam kehidupan kita itu terjadi ketika kita berada di lembah. Di saat-saat yang sedih, di saat-saat kita terpuruk, itu adalah ujian yang terbesar. Ketika kesehatan kita terganggu, ketika usaha kita sedang sepi, toko kita sedang sepi, pekerjaan kita stagnan, ketika keluarga kita sedang bermasalah, ketika kita berdoa dan doa kita belum dijawab, itu kita merasa bahwa kita sedang berada di lembah kekelaman, benar ya? Lembah kekelaman, kita berada di saat-saat yang tidak enak. Itu adalah ujian yang terbesar. Di dalam keadaan seperti itu biasanya kita berkata, Tuhan aku butuh Engkau. Ya seringkali memang menara doa, ya bicara tentang menara doa. Saya tahu tempat ini dulu ada menara kota, benar ya? Ada menara kota dari almarhum Ibu Soka. Itu tante saya itu ikut di sini dulu, almarhum tante saya. Di sini Ibu Soka ini sangat concern tentang doa dan jarang sekali. Apalagi kalau sekarang saya sih enggak terlalu banyak tahu ya, ini siapa yang menggerakkan menara kota, ini saya tidak tahu. Kalau dulu itu Ibu Soka itu sangat terkenal di Kota Malang, itu menggerakkan banyak pendoa-pendoa di Kota Malang ini untuk bersama berdoa. Tidak peduli dipanjang dari gereja mana, dari persekutuan mana, dari denominasi manapun, Ibu Soka ini terbuka tempatnya untuk berdoa bersama, mendoakan kota, mendoakan bangsa dan negara, mendoakan para pemimpin, yaitu kegerakannya seperti itu. Dan kalau saya perhatikan, orang yang datang ke menara doa itu biasanya orang yang punya masalah, benar ya? Jarang sih saya lihat ya orang yang lagi di puncak karir, mereka menyediakan waktu setiap minggu untuk menara doa. Jarang sih saya lihat, ya ada tapi itu jarang. Tapi kebanyakan orang datang ke menara doa ketika mereka saldonya menipis. Saat saldonya menipis, jam doa bertambah. Tetapi saat saldo bertambah, jam doa menipis. Tidak ada amin, saya percaya di sini. Tidak ada amin, jangan diaminkan. Di tempat ini, saldo bertambah, doa bertambah. Semakin kita diberkati, kita semakin harus banyak berdoa. Karena apa? Karena sebenarnya saat yang tidak baik, saat ujian, saat lembah, itu bukan hanya saat kita tidak enak. Tetapi banyak kejadian ketika kita berada di puncak, itu adalah saat-saat ujian. Kita lebih gampang mengatakan bahwa saat di lembah itu kesetiaan kita diuji. Padahal ketika berada di puncak justru ujian itu semakin berat. Banyak sekali rumah tangga itu hancur bukan ketika keadaan tidak baik, tapi justru ketika keadaan yang baik, keadaan yang sangat makmur, kesetiaan di dalam keluarga itu diuji. Karena itu pada pagi hari ini kita mau belajar tentang apa itu kesetiaan yang teruji. Coba ya, ting, tidak bisa. Slide-nya di next saja kayaknya ya. Nah, bagaimana kita memiliki kesetiaan yang teruji? Kita akan belajar dari seorang tokoh rohani yang ada di kitab suci kita, di dalam Alkitab kita tentang kesetiaan.
Saat di lembah kita sadar bahwa kita butuh Tuhan, namun di puncak kita bisa mulai merasa bahwa kita sudah mampu berjalan sendiri. Di lembah kita berseru kepada Tuhan, tetapi ketika kita ada di puncak, kita bisa mulai menikmati pemberian Tuhan. Tetapi sayangnya banyak orang melupakan Sang Pemberi berkat itu. Jadi pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita memiliki kesetiaan yang teruji. Hizkia adalah seorang raja yang luar biasa. Ia adalah seorang raja yang membawa kebangunan rohani bagi bangsanya. Ia menghancurkan penyembahan berhala, ia memulihkan rumah Tuhan. Dia mengembalikan para imam ke dalam tugas mereka dan mengajak bangsa Yehuda untuk kembali menyembah Tuhan. Dan namun orang yang sama, orang yang pernah memimpin sebuah bangsa kepada kebangunan rohani pun tetap bisa mengalami kemunduran rohani. Hari ini kita mau belajar bahwa kemenangan yang terbesar di hari yang lalu, di masa yang lalu, tidak otomatis akan menjamin kesetiaan kita hari ini. Kita mau buka di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-1 sampai 6. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini ada sebuah gambar. Saya cari di ChatGPT. Saya ketik, buatkan gambar 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 6. Muncullah gambar ini. Ini yang sedang menunjuk ini adalah Raja Hizkia. Hizkia ini menjadi raja ketika berusia 25 tahun. Saya rasa kalau seorang jadi presiden umur 25 tahun itu hebat banget ya. Tetapi setahu saya memang raja itu tidak dipilih oleh rakyat, tetapi dipilih oleh raja yang sebelumnya. Dan raja ini raja yang sangat muda, 25 tahun. Bahkan kalau zaman sekarang RT aja nggak ada yang umur 25 ya, benar ya. Tapi ini raja itu umur 25 tahun. Hal yang menarik, Hizkia ini tidak dibesarkan di dalam keluarga yang sehat secara rohani. Ayah dari Hizkia ini namanya Raja Ahaz. Sama-sama katakan Ahaz. Biasanya untuk servis motor ya ini Ahaz ya. Tapi ini nama raja, Raja Ahaz. Raja Ahaz ini beda banget dengan Raja Hizkia. Raja Ahaz itu membawa bangsa Yehuda masuk ke dalam penyembahan berhala yang sangat-sangat dalam. Ahaz menutup pintu rumah Tuhan. Ia mendirikan mezbah bagi penyembahan berhala. Ia bahkan mempersembahkan anak-anaknya sebagai penyembahan berhala, bagian dari penyembahan berhala. Kita bayangkan ya. Raja Hizkia itu hidup di lingkungan tempat yang seperti itu. Ia tidak dibesarkan oleh seorang ayah yang mengajarinya berdoa. Ia tidak dibesarkan di dalam suasana rumah yang holy. Tidak seperti itu. Ada seorang rumah tangga yang mencintai Tuhan itu, Hizkia tidak hidup seperti itu. Setiap hari yang dialami Hizkia, dia melihat penyembahan berhala. Hal-hal yang jahat dan kehidupan yang jauh dari Tuhan. Kalau saya dulu memang waktu masih SD selalu mendengar tante saya, papa mama saya itu membacakan kitab Mazmur setiap hari kayak gitu. Kitab Amsal saya mendengarkan. Itu kehidupan saya yang seperti itu. Ya itu menjadikan saya hari ini ya wajar saja. Tetapi Hizkia ini lumayan antik sih. Dia dibesarkan di lingkungan keluarga yang tidak menyembah Tuhan. Tetapi Hizkia itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seperti yang dilakukan Daud leluhurnya. Di 2 Raja-Raja 18 ayat 3. Hizkia itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seperti yang dilakukan Daud leluhurnya. Yang ditiru dia bukan bapaknya. Yang ditiru dia leluhurnya. Perhatikan, Hizkia ini tidak mengikuti pola ayah kandungnya. Ia memilih mengikuti teladan Raja Daud, nenek moyangnya. Hal pertama yang kita pelajari,
pada hari ini, bagaimana kita memiliki kesetiaan yang teruji. Nomor 1 adalah kesetiaan itu dimulai dari siapa yang kita ikuti. Bersama-sama kita katakan, kesetiaan dimulai dari siapa yang kita ikuti. Hizkia tidak mengikuti ayah kandungnya, meskipun untuk kandung ya. Tetapi dia mengikuti nenek moyangnya, yaitu Raja Daud, yang terkenal sekali dia adalah penyembah Tuhan yang benar. Dia dibesarkan dari lingkungan yang tidak rohani, tetapi dia menjadi orang rohani. Hal ini memberikan kita sebuah pengharapan. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara sekalian tidak berasal dari keluarga yang sempurna. Mungkin kita melihat pola hidup yang salah. Kita dididik dengan cara yang salah. Mungkin orang tua kita tidak memberikan kita teladan secara rohani. Mungkin masa lalu kita penuh dengan luka, kekacauan atau keputusan-keputusan yang salah. Tetapi masa lalu itu tidak harus menentukan masa depan kita. Ada anak-anak yang dibesarkan dari lingkungan yang broken home, lalu dia menjadi anak-anak yang kepahitan, ada yang seperti itu. Tetapi pada pagi hari ini saya katakan bahwa kita adalah orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Kita sudah ditebus, kita dibenarkan oleh kematian Yesus, pengorbanannya di kayu salib. Itu yang membuat kita memiliki pengharapan. Pengharapan apa? Bahwa kita, masa lalu kita tidak harus menentukan masa depan kita. Di dalam Kristus, kita mempunyai pilihan tentang masa depan kita, yaitu bersama dengan Dia. Raja Hizkia seolah mengatakan, mungkin aku lahir di keluarga Ahaz, tetapi aku tidak harus meneruskan kehidupan Ahaz. Mungkin kita dilahirkan dari keluarga yang tidak menyembah Tuhan, tetapi kita tidak harus hidup tidak menyembah Tuhan Yesus. Kita punya pilihan untuk kita menyembah kepada Tuhan yang benar. Kalau di dalam keluarga kita ada kepahitan, ada kebiasaan yang buruk, biarlah pola itu berhenti pada kita. Kalau kita dibesarkan dari keluarga yang penuh dengan kekerasan, biarlah kita menjadi manusia yang lemah lembut, yang punya karakter Kristus. Kalau kita dibesarkan dari keluarga yang punya kebiasaan yang tidak jujur, biarlah pola hidup seperti itu berhenti pada kita. Kita tidak dipanggil untuk mengulang luka masa lalu. Kita dipanggil untuk memulai warisan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Percaya, katakan amin. Next, ini ada sebuah gambar. Nah, ada sebuah kisah ya dari Raja Hizkia ini. Yang sebelah kiri ini ular tembaga ya. Ini cerita tentang ular tembaga. Di era Musa, tahu ya Musa ya? Tahu ya, tangga sebelah. Musa, nabi yang sangat terkenal. Ular tembaga ini ketika dia mendirikan, ini bukan ular terus di ini ya, tapi patung ular tembaga itu didirikan oleh Musa. Dan ini membuat bangsa Israel ini yang awalnya diserang oleh ular beneran, ketika memandang kepada patung ular tembaga, ular-ular itu kabur. Ini Musa. Di era Raja Hizkia, dia malah menghancurkan patung ular tembaga. Ini adalah sebuah tindakan Raja Hizkia yang contohnya dia itu tidak ngikutin dosa-dosa bapaknya itu. Ini tindakan yang sangat berani. Raja Hizkia menghancurkan ular tembaga yang dulu dibuat oleh Musa. Dulu di zaman Musa, Tuhan memakai ular tembaga sebagai sarana pertolongan bagi bangsa Israel. Namun kemudian bangsa itu mulai membakar korban-korban persembahan untuk patung itu. Yang awalnya sebuah pertolongan Tuhan,
Tetapi berangsur-angsur kehidupan ternyata itu menjadi berhala. Sesuatu yang dulu dipakai Tuhan untuk menolong kita, akhirnya malah menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kita. Hati-hati. Sesuatu yang pernah dipakai oleh Tuhan itu tidak boleh mengambil tempat Tuhan di dalam hati kita. Sama sekali tidak boleh. Pengalaman rohani bisa menjadi berhala. Wah, saya punya metode, kalau seperti ini nanti gereja saya rame. Wah, saya punya metode, kalau seperti ini tokoku rame. Itu pengalaman rohanimu bersama Tuhan. Tetapi jangan jadikan pengalamanmu sebagai relationshipmu, hubunganmu dengan Tuhan. Itu bisa menjadi berhala. Sebuah tradisi, bahkan tradisi gereja bisa menjadi berhala. Seorang pemimpin rohani pun bisa menjadi berhala. Pelayanan bisa menjadi berhala. Gedung gereja, musik, hal yang wah, metode, program, bahkan keberhasilanmu di masa lalu bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih engkau cintai daripada Tuhan itu sendiri. Wah, Tuhan dulu bekerja caranya seperti ini. Kita ikutilah metode seperti ini. Kita harus lebih mempertahankan caranya Tuhan yang seperti ini. Pada akhirnya hal ini akan berujung kepada sebuah berhala. Raja Hizkia mengajarkan kita, dia berani berkata, benda ini pernah dipakai Tuhan, tetapi benda ini bukan Tuhan. Memang metode ini pernah dipakai Tuhan, tetapi metode ini bukan Tuhan. Kita harus belajar menghormati apa yang Tuhan pernah kerjakan di dalam hidup kita, tanpa menjadikan pengalamanmu di masa lalu sebagai pengganti hubungan kita saat ini dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bangun kehidupanmu pribadi dengan Tuhan itu setiap hari. Setiap hari. Mungkin kau merasa, wah cukuplah aku ibadah seminggu sekali. Yang penting itu sebenarnya bukan nggak penting ya ibadah ya. Yang penting bukan ini celebration. Tetapi kehidupan kita sudah keluar dari pintu ruangan itu kehidupan kita yang nyata. Malam nanti kau bersekutu pribadi dengan Tuhan. Besok ketika engkau bangun pagi, mulailah harimu dengan bersekutu pribadi dengan Tuhan. Engkau menutup hari-harimu dengan bersekutu pribadi dengan Tuhan. Itu kita update terus hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Emil dengan Pastor Isai kan hubungannya tidak, nanti dia sudah menikah berapa tahun ya, itu mendasarkan hubungannya dengan lamanya pernikahan, bukan. Tetapi dasar kehidupan pernikahan mereka, kasih yang mereka ada saat ini dalam rumah tangga itu kasih yang update. Cintanya itu update, bener ya? Masa cintanya kemarin gitu ya, enggak ya? Cintanya itu update. Demikian kita dengan Tuhan, kasih kita kepada Tuhan itu update hari ini. Karena apa? Karena kasih Yesus kepada kita itu update dulu, sekarang, dan selamanya. Enggak ada kadaluarsa. Jangan jadikan hubunganmu pribadimu dengan Tuhan itu kadaluarsa, tetapi hubungan yang selalu update. Oke, next kita akan lihat dalam 2 Raja-Raja 19. Nah ini tadi gambar ya. Ini Hizkia, dia bawa surat untuk berdoa. 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Jadi dia membentangkan surat di mana? Di hadapan Tuhan. Ceritanya begini, Hizkia menghadapi sebuah krisis yang besar ketika dia jadi raja ya. Dia hadapi krisis yang besar. Raja Asyur datang menyerang Yehuda. Pasukannya sangat kuat, kota-kota Yehuda sudah dikalahkan. Yerusalem sudah dikepung.
secara manusia, Hizkia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Utusan Asyur bahkan menghina Hizkia dan meremehkan Tuhan Israel. Mereka berkata bahwa Tuhan tidak akan sanggup menyelamatkan Yerusalem. Nah, ini Hizkia terima surat nih. Terima surat. Yang dia lakukan, dia pergi ke rumah Tuhan, dia berdoa. Dia membentangkan, dia buka surat itu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini loh ancaman. Hizkia ini tidak berpura-pura bahwa masalahnya sedang tidak ada. Wah, kalau kita dalam Tuhan ya, sekali kita diajarin. Kalau ada masalah, udah jangan dianggap masalahnya. Lepaskan beban pikiranmu. Ya, kalau memang punya masalah, ya memang masalah itu harus kita selesaikan. Hizkia tidak pernah berpura-pura bahwa dia tidak punya masalah. Ia tidak menyangkali kenyataan. Ia membawa kenyataan itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman itu bukan berpura-pura bahwa masalah itu tidak ada. Iman itu adalah membawa masalah yang nyata ini kepada Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Mungkin hari ini engkau hadapi persoalan, kau punya tes kesehatan tidak baik. Udah cek di dokter, wah jelek sekali kesehatannya. Itu seperti surat ancaman. Memang bukan secara harafiah, hasil tes medismu di dokter tidak baik. Ada tagihan-tagihan yang harus engkau bayar. Ada perlakuan orang yang tidak menyenangkan. Masalah di dalam keluarga. Keputusan-keputusan yang sulit, ketidakpastian mengenai masa depan. Mari kita belajar kepada Hizkia. Ayo bentangkan masalahmu di hadapan Tuhan. Kita punya pemimpin rohani kayak di sini, ada Pastor Isai. Bolehlah kita cerita ya masalah kita apa untuk mendapat dukungan doa. Tetapi nomor satu, bentangkan masalahmu. Share ini semua surat-suratmu, hutangmu atau apa. Di-share, tunjukkan itu nomor satu kepada Tuhan Yesus. Tunjukkan masalahmu, bentangkan masalahmu kepada Tuhan. Manusia itu terbatas, tetapi Tuhan itu tidak pernah terbatas. Dan saya percaya ketika kita membentangkan masalah kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib. Dan itu yang dialami Hizkia. Ketika dia membentangkan masalah di hadapan Tuhan, Tuhan menolong. Yerusalem diselamatkan dari pasukan Asyur. Namun tidak lama kemudian, 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Setelah masalah selesai, ternyata hujan tidak kunjung berhenti, ada masalah baru. Dikabarin, nah Hizkia engkau akan mati. Dan yang menyampaikan ini bukan orang kaleng-kaleng ya, ini nabi loh. Nabi datang lalu berkata, engkau akan mati. Nabi Yesaya datang dan berkata bahwa Hizkia harus mengatur rumahnya karena ia akan mati. Sekali lagi Hizkia berada di lembah. Ia memalingkan wajahnya ke dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ia menangis dengan sangat keras. Sebelum Yesaya meninggalkan halaman istana, firman Tuhan datang kepadanya. Tuhan menyuruh dia kembali dan menyampaikan pesan. Aku telah mendengar doamu dan melihat air matamu. Jadi aku pahamlah Tuhan berkata demikian. Tuhan kemudian menyembuhkan Hizkia dan menambahkan 15 tahun di dalam kehidupannya. Perhatikan kalimat ini. Aku telah mendengar doamu dan melihat air matamu. Mungkin tidak banyak dari saudara kita sendiri, saudara kandung kita mengerti air mata kita. Orang lain biasanya hanya melihat wajah kita dari luar.
Mereka tidak melihat peperangan yang terjadi di dalam hati kita. Mereka tidak mengetahui berapa kali kita menangis sendirian. Tetapi Tuhan berkata untuk pribadi kita, pribadi lepas pribadi. Dia berkata, aku tahu air matamu. Aku tahu masalahmu. Ketahuilah satu hal, bahwa ketika kita menangis di hadapan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meremehkan air mata kita. Dia mempedulikan kita. Bahkan setiap persoalan kita sedetil sekalipun, Tuhan Yesus itu peduli. Doa yang lahir dari hati yang terluka itu berharga di hadapan Tuhan. Hizkia mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang mendengar doa. Dia memberikan pertolongan, menyelamatkan bangsanya. Tadi diselamatkan ketika diserang Asyur, Yerusalem diselamatkan. Ketika Hizkia sakit, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan panjangkan umurnya 15 tahun. Di lembah, Raja Hizkia bergantung penuh kepada Tuhan. Namun ternyata ujian yang terbesar itu terjadi justru ketika Hizkia berada di puncak. Bukan puncak di Jawa Barat ya, dalam puncak karirnya. Ujian yang sesungguhnya justru ada di puncak. Lembah menyingkapkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Tetapi puncak itu menguji identitas kita. Lembah menyingkapkan ketergantungan kita kepada Tuhan, tetapi puncak menguji identitas kita. 2 Tawarikh 32 ayat 27 sampai 29. Saya bacakan. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas 74 kilo ya. Perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah. Jadi dia membuat tempat bunker atau ya kayaknya dia tidak perlu menyembunyikan hartanya ya. Dia membuat terang-terangan perbendaharaannya untuk emas, perak, batu permata, segala macam rempah-rempah, perisai, segala macam barang yang indah-indah. Ayat 28. Yes, juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ayat 29, ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Tuhan mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Jadi Tuhan itu menolong, menyelamatkan Yerusalem, daerah yang dipercayakan Tuhan kepada Raja Hizkia. Ketika Hizkia sakit, Tuhan panjangkan umurnya. Bahkan tidak cukup itu, Hizkia dikaruniai Tuhan itu kekayaan yang sangat besar, sehingga dia perlu untuk membuat tempat khusus untuk menyimpan hartanya. Dan dia tidak dikejar-kejar tukang pajak ya. Jadi dia ini kaya raya dan dia bebas untuk memamerkan kekayaannya kepada siapapun tanpa rasa takut, tanpa dikejar tukang pajak, tanpa dikejar KPK, tidak perlu bikin LHKPN. Dia benar-benar bebas untuk hidup kaya raya. Dia membangun tempat penyimpanan hasil gandum. Ada yang di sini untuk nyimpen beras harus bikin rumah lah baru, bikin gudang khusus nyimpen beras. Ya, kecuali dijual ya, ini enggak buat dijual, buat disimpan. Cik mau beli gudang buat apa? Buat simpen beras. Oh, toko beras enggak, aku kebanyakan beras ya, jadi tak simpen buat setahun. Keburu bosok. Nyimpan, dan nyimpan gandum, anggur, minyak, yang punya banyak sekali ternak. Cik beli gudangnya buat apa? Mau nyimpen anjing. Jarang sih. Ada saya tahu ini nyimpen kuda, nyimpen anjing gitu ya. Tapi jarang lah. Ini benar-benar saking banyaknya. Ya aslinya udah besar rumahnya, kerajaannya besar, tapi dia perlu tempat untuk nyimpen lagi. Saking kayanya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan berkat Tuhan.
Tuhan itu tidak pernah menentang kesuksesan. Tuhan tidak pernah menentang orang kaya, orang berpengaruh. Tuhan tidak menentang. Tuhan tidak pernah menentang keberhasilan seseorang, peningkatan karir seseorang. Masalahnya bukan pada apa yang ada di tangan Hizkia. Masalahnya terjadi dari apa yang ada di dalam hati Hizkia. Suatu hari, utusan Babel itu datang mengunjungi Hizkia. Mereka dengar, wah, kue ciamik raja ciamik kaya banget lah. Ini paling kaya dah. Engkau sudah disembuhkan Tuhan. Umurnya diperpanjang. Wah, ini ciamik orang. Berapa banyak ya kita ya? Wah, kita dengar kesaksian. Wah, kita mau datang ke sebuah ibadah. Siapa yang layani? Wah, itu sembuh dari sakit. Sembuh ini, dapat mujizat ini. Wah, ini bangkrut dibikin kaya raya ini. Dulu mantan orang miskin katanya. Dilayani oleh ABCD gitu. Apa mantan orang miskin gitu. Coba Pak bikin. Apaan sih? Wah, Hizkia ini saking tersohornya, dan dia tersohornya itu justru karena pertolongan Tuhan loh. Hizkia dikenal orang itu karena pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Makanya orang penasaran, Hizkia ini seperti apa ya? Wah, ini ciamik ini. Ditolong Tuhan, umurnya diperpanjang, dikasih kaya raya. Pengen tahu ini rajanya seperti apa. Karena itu berbondong-bondong orang datang tuh pengen kenal. Utusan dari Babel datang mengunjungi Hizkia. Mereka dengar, wah ini orang hebat. Mereka datang tuh nggak tangan kosong ya. Datang tuh bawa hadiah. Bawa, ya saya rasa sih ya dia bukan kita bawa ini ya bunga, papan ucapan, bukan loh. Dia pasti bawa persembahan untuk Hizkia juga. Untuk menghormati Raja Hizkia. Hizkia ini sekarang sangat dihormati oleh pemimpin bangsa lain. Bukan hanya rakyatnya yang hormati dia, pemimpin bangsa lain hormati dia. Namanya terkenal sekali, ngehits banget itu dia FYP ya di TikTok ya, Raja Hizkia ini terkenal. Kesuksesannya diperhatikan banyak orang, pengaruhnya semakin besar. Namun ketika mereka datang, Hizkia memperlihatkan seluruh kekayaannya kepada mereka. Ya ini saya percaya ini bukan pertama kali dia pamer kayanya ya, flexingnya itu bukan. Sering dia pamer flexing. Yang menunjukkan wah ini orang tamu datang. Datang sini. Lihat sini nih. Ini rumahku satu ini nyimpen emas. Ini khusus ini gedung A ini nyimpen emas, gedung B ini nyimpen perak, gedung C simpen rempah-rempah, ini nyimpen beras. Nah, ini nyimpen senjata. Orang ditunjukin gitu kagum. Wah ini gudang ini ya, ini garasi. Isinya apa? Ada Ferrari, ada Lambo, ada ini lihat ini. Ini khusus untuk mobil yang saya tidak kendarai biasanya, dan ini khusus untuk mobil yang ini istri saya, ini anak saya nomor 1, ini mobilnya ini, nomor 2 ini. Orang yang tunjuki gitu pasti terpana. Wah ciamik, berkat Tuhan mengalir melimpah ya amin, yes. Pertanyaannya satu, kenapa sih Hizkia harus menunjukkan itu semua? Kenapa harus ditunjukkan begitu itu? Tuhan itu tidak menentang orang kaya. Tuhan tidak pernah menentang orang yang sukses. Tuhan tidak pernah menentang orang yang sultan. Tidak pernah. Tetapi masalahnya kenapa dia harus menunjukkan itu? Bisa jadi itu adalah kebutuhan dari Hizkia untuk membuat orang lain terkesan. Mungkin ada rasa tidak aman di dalam dirinya yang tersembunyi. Mungkin Hizkia mulai ingin membuktikan bahwa dia adalah raja paling hits pada zamannya. Paling hebat, paling pengaruh, paling besar. Dia pengen menunjukkan itu dengan apa? Dengan segala kekayaannya, dengan cerita-ceritanya, dengan segala kesuksesannya. Bahkan dengan mujizat Tuhan yang pernah dia alami di masa lalu. Dia pengen dianggap penting. Dulu ketika Raja Hizkia membentangkan surat-surat masalahnya di hadapan Tuhan. Sekarang
ketika berada di puncak karirnya, ia membentangkan kekayaannya justru di hadapan manusia. Kontradiksi sekali. Dulu ia ingin Tuhan lihat masalahku, Tuhan lihat hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku. Kau tahu, kaunya siapa? Tuhan. Tetapi ketika sukses, dia kepengen lihat. Aku punya ini A, B, C, D, E, F, G. Tuhan memberkati ini loh. Nah, ini lihat gua nih. Lihat. Ini adalah bahaya yang besar. Bahaya ketika ada di puncak karir. Sebelumnya dia berkata, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Wah, hebat banget. Namun setelah Tuhan memberikan segala sesuatunya, hati-hati. Kita bisa mulai menggunakan berkat Tuhan itu justru untuk membangun citra diri kita. Kita mulai memperlihatkan apa yang kita miliki. Kita mulai mencari pengakuan. Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, dia punya BYD seri baru. Ntar lagi Xpeng masuk Jawa Timur. Saya lihat Xpeng masuk Surabaya, bos. Dia punya BYD, saya punya Xpeng. Saya harus lebih bagus dari Anda. Nah, hati-hati ketika di puncak, engkau cenderung membandingkan dirimu dengan orang lain. Engkau ingin dianggap orang yang sukses. Engkau ingin dianggap berhasil. Dan bahayanya kita punya 2 HP. Bukan. Kita punya medsos masing-masing, sosial media. Siapa yang tidak punya sosmed? Punya, pasti punya ya, punya akun Instagram ya. Semua pasti punya. Seringkali sosial media kita hanya memberikan panggung bagi rasa aman yang sebenarnya sudah ada di dalam kita. Itu divalidasi dengan sosmed. Punya apa? Kita sedang ini, lagi ngetes mobil nih, test drive nih, di story. Wah, lagi ngapain ya, belum beli ya. Kita hal-hal semacam itu, waduh, itu lagi test drive itu mobil A. Besok aku akan test drive mobil B, aku enggak mau kalah. Kita mulai merasa harus menunjukkan bahwa hidup kita baik-baik saja. Kita harus menunjukkan bahwa pelayananku berhasil. Kita harus menunjukkan pekerjaanku berhasil. Harus menunjukkan keluargaku sempurna. Keluargaku ini super ideal. Harus menunjukkan bahwa kita punya banyak teman. Oh, aku kenal A, B, C, D, ini orang top, ini aku kenal. Harus menunjukkan bahwa kita dikenal oleh orang-orang yang penting. Namun orang yang sungguh-sungguh aman di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak harus membuktikan dirinya sendiri kepada siapapun. Kalau engkau punya soal, punya permasalahan, kau bentangkan di hadapan Tuhan. Biarlah itu mentap menjadi pribadimu seperti itu. Jangan menjadi orang yang hanya membentangkan harta kekayaanmu, bahkan membentangkan mujizat Tuhan yang sudah engkau alami di masa-masa yang lalu hanya demi orang mengenalmu, hanya demi orang menilaimu lebih rohani, hanya lebih supaya orang mengenal engkau dipakai Tuhan. Bukan seperti itu. Hati-hati, kondisi hatimu itu harus dijaga. Di hadapan Tuhan kita bukanlah orang yang pertama-tama dikenal Tuhan. Oh, ini pendeta, oh ini pastor, oh ini pemimpin, oh ini pelayan Tuhan, oh ini pemusik, oh ini orang top, oh ini orang sukses. Di hadapan Tuhan yang terpenting nomor 1, identitasmu adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mujizat terbesar di dalam hidup kita adalah keselamatan. Bukan kesembuhan, bukan kekayaan. Memang Yesus memberkati kita dengan berkat yang mengalir melimpah-limpah. Apapun yang kau butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Dia Jehovah Jireh. Dia menyediakan yang kita perlukan. Tetapi Yesus mati untuk memberikan kita berkat yang terbaik adalah keselamatan. Karena itu,
Yang terpenting adalah identitas kita di dalam Kristus sebagai anak yang dikasihi Tuhan. Keberhasilan, kesuksesan itu adalah titipan. Berkat Tuhan itu alat, itu tools. Tetapi identitas kita di dalam Kristus adalah hal yang permanen. Jabatan di dalam pelayanan, jangan jadikan itu sebagai identitasmu. Engkau seorang pastor, pulang ya jadi bapak, ya jadi anak, ya jadi istri. Jangan pulang jadi pastor. Kalau suami pastor, istri jadi jemaat. Nah pulang gereja-gerejaan di rumah. Jangan begitu. Apapun. Wah, pekerjaannya apa bos? Tentara. Terus pulang. Kalau tetap jadi tentara lah, rakyatnya kan istrinya saja ya. Rakyatnya cuma 1, 2, 3, 4 loh. Biarlah identitasmu yang terbesar adalah identitas sebagai anak Tuhan. Engkau di dalam Kristus. Engkau dipercaya Tuhan sebagai kepala keluarga. Engkau dipercaya Tuhan sebagai istri, sebagai anak. Biarlah itu engkau menempatkannya dengan tepat. Jangan dibawa-bawa oleh, kalau di rumah ya seperti ini. Bukan kepribadian ganda ya, memang tepat. Bekerja secara profesional, pulang ya jadi keluarga yang seutuhnya. Itu yang membuat kita untuk tetap menginjak bumi. Tuhan itu menguji apa yang ada di dalam hati Hizkia. 2 Tawarikh 2 ayat 31. Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negerinya. Ketika itu Tuhan meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Puncak itu menguji identitas kita. Tuhan membiarkan Hizkia untuk teruji. Dan dia harusnya si Hizkia ini tahu, dia harus sadar. Ini bukan berarti Tuhan itu tidak tahu hatinya Hizkia seperti apa. Ujian itu bukan membuat supaya Tuhan itu mengumpulkan informasi tentang diri kita. Ujian itu membuat apa yang tersembunyi di dalam hati Hizkia ini muncul ke permukaan. Selama Hizkia merasakan pertolongan Tuhan dengan kuat, ia tampak sangat bergantung pada Tuhan. Namun ketika suasana itu berubah, ketika dia diberkati, ia justru mengharapkan penghormatan itu dari manusia. Kadang-kadang kita baru mengetahui apa yang ada di dalam hati kita ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi persoalan tertentu. Kita berkata bahwa kita orang yang sabar sampai ketika kita bertemu orang yang sangat menjengkelkan. Kita berkata bahwa kita orang yang rendah hati sampai orang lain mendapat penghargaan yang kita inginkan. Kita berkata bahwa kita bukan orang yang cinta uang sampai Tuhan memberi kita, sampai Tuhan meminta kita untuk memberi hal-hal yang kita sayangi. Kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan sampai rencana kita tidak berjalan sesuai keinginan. Ujian tidak selalu menanamkan sesuatu yang buruk di dalam hati kita. Seringkali ujian hanya memperlihatkan apa yang selama ini sudah tersembunyi. Ya, keadaan puncak itu menguji identitas kita. Membuat apa yang sebenarnya orang belum lihat di dalam kita itu menjadi terkuak. Itu memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi. Hal yang keempat, 2 Tawarikh 32 ayat 25. Saya bacakan. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ini ayatnya. Next. Nah ini. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan. Jadi setelah mendapatkan semua hal-hal baik, ternyata Hizkia mengalami kejatuhannya. Dia tidak berterima kasih atas apa
atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, tapi sebaliknya dia menjadi angkuh, jadi sombong. Sehingga ia, Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ini adalah sebuah ayat yang sangat penting dalam kitab Hizkia. Alkitab mengatakan bahwa Hizkia tidak memberikan respon yang sepadan dengan kebaikan yang telah dia terima. Karena hatinya, dia menjadi tinggi hati. Ini kan Hizkia tidak berterima kasih kepada apa yang sudah Tuhan berikan. Ini bukan berarti Tuhan itu membangkit-bangkit atau apa ya istilahnya. Tuhan itu mengungkit berkat yang sudah dia berikan kepada Hizkia. Hizkia mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan itu sebenarnya tidak menuntut Hizkia untuk berterima kasih. Karena pada dasarnya memang anugerah kemurahan Tuhan itu tidak pernah dapat kita balas kepada Tuhan. Keselamatan yang kita dapatkan tidak dapat dibayar kembali kepada Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak pernah bisa kita beli. Kita tidak pernah bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Tuhan istilahnya menguji hatinya Hizkia. Itu membuat Hizkia justru lebih baik harusnya. Tetapi yang terjadi justru Hizkia itu jatuh semakin dalam. Ketika dia di puncak, dia menjadi sombong. Dia tidak berterima kasih, dia tidak mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, anugerah Tuhan itu harusnya menghasilkan rasa ucapan syukur kita yang semakin besar kepada Tuhan. Bukan justru anugerah Tuhan, berkat Tuhan membuat kita merasa berhak untuk semua berkat-berkat Tuhan. Saya ulangi lagi, anugerah berkat Tuhan harusnya menghasilkan ucapan syukur yang semakin dalam. Semakin engkau diberkati, harusnya semakin engkau bersyukur. Bukan justru engkau merasa lebih berhak menerima berkat Tuhan ini itu. Sayangnya banyak orang Kristen semakin dia diberkati, semakin dia merasa berhak untuk menerima berkat-berkat itu. Harusnya anugerah Tuhan membuat kita semakin bersyukur. Bukan merasa kita justru semakin lebih banyak lagi aku harusnya menerima berkat. Bukan. Tapi biarlah ucapan syukur kita semakin bertambah-tambah. Kita tidak memberi supaya Tuhan memberkati kita. Kita memberi karena kita sudah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan. Kita tidak menyembah supaya kita diterima Tuhan, tetapi kita menyembah karena di dalam Kristus kita sudah diterima sebagai anak kesayangannya. Kesalahan dari Raja Hizkia bukan karena ia gagal membayar kembali kebaikan Tuhan. Ada lagu berkata, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Ya enggak ada, jawabannya tidak ada. Enggak bisa dibalas. Kesalahan Hizkia bukan karena dia gagal membayar kebaikan Tuhan, gagal membayar kebaikan Tuhan. Kesalahannya ia tidak lagi meresponi kebaikan Tuhan dengan kerendahan hati, dengan rasa syukur yang benar. Semakin banyak dia menerima, semakin banyak kita menerima berkat Tuhan, seharusnya semakin besar ucapan syukur yang kita berikan pada Tuhan. Semakin besar pertolongan, seharusnya semakin besar, semakin dalam kita menyembah Tuhan. Semakin besar kita dipakai Tuhan, seharusnya membuat kita semakin rendah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekurangan itu mempunyai godaan tersendiri. Tetapi kelimpahan juga punya godaannya sendiri. Amin? Ya, ini harus dibilang amin. Kekurangan punya godaannya, kelimpahan juga punya godaannya.
Dalam kekurangan kita bisa tergoda untuk meragukan kebaikan Tuhan. Tetapi di dalam kelimpahan kita bisa tergoda untuk melupakan kebaikan Tuhan. Saya ulangi lagi, di dalam kekurangan kita bisa tergoda untuk meragukan kebaikan Tuhan. Tetapi di dalam kelimpahan kita bisa tergoda untuk melupakan kebaikan Tuhan. Ketika engkau baru merintis usaha, kita berdoa supaya dapat pelanggan. Wah, dapat pelanggan ini kita doakan, ini pabrik didoakan, diurapi didoakan. Tetapi justru semakin usaha berkembang, kita merasa semua itu terjadi karena strategi kita, kehebatan kita. Ketika baru mulai pelayanan, kita berdoa untuk setiap orang yang datang. Tetapi ketika pelayanan berkembang, kita mulai mengandalkan pengalaman, sistem. Ya nggak ada yang salah dengan pengalaman dan sistem. Yang tahu itu hati kita. Apakah benar kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita sadar bahwa semua yang kita miliki itu semua dari Tuhan? Biarlah setiap pengorbanan, persembahan, ibadah itu bukanlah rutinitas, tetapi itu di dalam hati kita untuk Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Untuk ayat yang selanjutnya 2 Raja-Raja 20 ayat 15-17, cepat saja kayak waktunya mau habis nih. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbandaranku. Ayat 16, lalu Yesaya berkata kepada Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Ayat 17, sesungguhnya suatu masa yang akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini cilokok tenan nih. Setelah utusan Babel itu pergi, ya kan utusan Babel datang ke Hizkia, sama Hizkia dipamerin nih, flexing nih. Kalau zaman sekarang enggak perlu orang datang ya, diposting semua di Instagram semua kekayaannya. Nah ini yang terjadi, Nabi Yesaya ini, nabinya Raja Hizkia ini datang. Dia tanya, Kia. Siapa yang datang tadi itu? Dari mana itu datang? Apa yang mereka sudah lihat? Hizkia menjawab, mereka itu datang dari Babel. Itu top, itu negara top. Dia datang ke sini, mau lihat aku sekaya apa. Dia ngaku, semua yang Tuhan berikan kepadaku, semua cerita-cerita, semua berkat Tuhan itu tak tunjukkan semua kepada Babel. Plot twistnya di sini. Nabi Yesaya menyampaikan bahwa suatu hari nanti semua kekayaan yang kamu tunjukkan kepada Babel akan dibawa kepada Babel. Ya Tuhan, ya ini ibaratnya sudah pamer ya, flexing semua, didatengin tukang pajak, dihitung, bubar. Inilah orang sombong yang begini. Bahkan sampai keturunan Raja Hizkia juga dibawa, dijadikan pelayan istana Babel. Berarti kalau diperhatikan ya, berarti yang dipamerkan itu bukan harta, bukan hanya harta ya, tetapi ya ini istri 1, istri 2, istri 3, ini anakku ini akeh nih, sak cucu-cucunya ini ditunjukkan semua, dan celakanya yaitu semua yang mau diborong ke Babel. Aduh, tetapi gongnya belum sampai di sini. Hizkia ini luar biasa sih. Luar biasa, parah sih. Ia berkata bahwa firman Tuhan itu baik karena ia berpikir bahwa setidaknya akan ada keamanan dan ketentraman selama masa hidupnya. Apa maksudnya ini? Dengan kata lain, ya wis gak apa-apa, sing penting zamanku aman. Masalah nanti diborong ke Babel, bawa semua, dijarah ke Babel. Yang penting tidak terjadi di zamanku. Luar biasa. Karena asem tenan ini orang.
Udah ditolong Tuhan, soge pamer, terus nanti kamu ditegur Tuhan loh, kamu nanti semua itu diborong ke Babel, kamu dihukum Tuhan. Dia jawab apa? Tuhan lah baik sih. Pasti gak terjadi di zamanku. Zamanku aman. Urusannya anak cucuku, bodo amat. Itu loh yang dijawab, ini gong tenan ini. Hizkia yang dulunya memimpin kebangunan rohani, sebuah reformasi besar, seorang pembaru yang sejati yang memikirkan generasi berikutnya. Tetapi kenyamanan, berkat kenyamanan membuat Hizkia hanya memikirkan hidupnya sendiri. Dulu dia berani mengambil keputusan yang sulit untuk menyelamatkan bangsa Yehuda. Sekarang ia merasa cukup selama dirinya aman. Inilah salah satu bahwa tanda kenyamanan rohani. Kita berhenti memikirkan orang lain. Engkau berhenti memikirkan jiwa-jiwa. Engkau enggak peduli ada keluargamu yang belum kenal Kristus. Enggak peduli, yang penting aku diberkati. Yang penting aku senang, aku punya damai sejahtera. Sing penting aku soge. Nah, hati-hati. Kita hanya bertanya, wah aku ini udah nyaman belum? Nanti asuransi udah kebayar belum? Nah ini anak sekolah sudah, kebutuhan kita saja yang terus harus terpenuhi. Apakah pelayanan udah sesuai selera aku belum ya? Apakah aku sudah cukup terkenal? Apakah sudah cukup engagement di sosmedku? Tapi hidup di dalam kerajaan Tuhan itu beda. Seringkali, ayo kita berdoa bagi jiwa-jiwa. Itu adalah prinsip kerajaan surga. Kita memikirkan generasi berikutnya. Karena apa? Karena keputusan kita hari ini itu menentukan generasi berikutnya. Keputusan hari ini berdampak bagi generasi yang berikutnya. Cara kita memperlakukan orang lain akan dilihat. Cara kita menghadapi masalah akan menjadi pelajaran bagi orang lain, bagi generasi berikutnya. Cara kita beribadah, cara kita menyembah Tuhan akan membentuk pengalaman, pemahaman orang lain, orang generasi kita selanjutnya bagaimana mereka harus menyembah Tuhan. Anak-anak muda, generasi muda tidak hanya mendengar apa yang dikhotbahkan. Dia bisa menangkap dampak dari pelayanan itu. Kalau engkau ingin generasi mudamu, generasi selanjutnya mengalami Tuhan lebih lagi, mari dimulai dari sekarang. Apa yang kita investasikan dalam kehidupan kita, keputusan-keputusan yang kita buat harusnya adalah keputusan yang melibatkan Tuhan. 2 Raja-Raja 20 ayat 21, ayat yang terakhir. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi Hizkia ini punya anak namanya Manasye. Manasye ini lahir pada masa tambahan umur Hizkia. Tadi kan saya cerita Hizkia sakit, diperpanjang umur 15 tahun dan dalam perpanjangan umur itu dia punya anak namanya Manasye yang akan kemudian meneruskan kerajaannya. Tuhan menambahkan 15 tahun dalam kehidupan Hizkia dan ketika Hizkia meninggal, anaknya Manasye menjadi raja di usia 12 tahun. Kalau kita lihat berarti Manasye ini lahir waktu tambahan umur itu tadi ya. Sayangnya Manasye ini bertumbuh bukan pada masa awal reformasi kebangunan rohani dari Hizkia, tetapi justru ketika zaman enaknya Hizkia, dia merasa nyaman dan celakanya Manasye kemudian menjadi salah satu raja yang paling jahat dalam sejarah Yehuda. Dia membangun kembali tempat-tempat penyembahan berhala yang dulu dihancurkan ayahnya. Ia mendirikan kembali mezbah kepada ilah-ilah asing. Ia melakukan segala praktik yang jahat di mata Tuhan. Ini adalah peringatan yang serius. Hizkia berhasil menghancurkan berhala di seluruh negeri Yehuda, tetapi ia tidak berhasil menjaga atmosfer rohani di dalam rumahnya.
Kita dapat berhasil di depan banyak orang, tetapi kita justru mengabaikan orang-orang yang terdekat. Kita dapat membangun pelayanan, tetapi jangan sampai kita tidak membangun kehidupan keluarga kita. Kita dapat memenangkan banyak orang, tetapi kita kehilangan kepekaan terhadap anak-anak kita sendiri. Kita dapat berbicara tentang Tuhan di panggung, tetapi jarang memperlihatkan kasih Tuhan di rumah kita sendiri. Ini bukan sebuah hal yang untuk kita menegur orang harus seperti apa, tetapi ini justru membuat kita sadar untuk kita kembali kepada Tuhan. Selama masih ada kesempatan, kita dapat membangun kembali mezbah keluarga. Ayo bangun kembali mezbah keluargamu. Kalau engkau punya salah dengan orang tua, dengan anak, dengan pasanganmu, mulai meminta maaf. Bangun kembali hubungan yang sehat dengan keluarga. Mulai percakapan, kita dapat berdoa bersama, kita dapat memperlihatkan bahwa hubungan dengan Tuhan bukan sekedar kegiatan rohani, tetapi itu adalah hidup kita sehari-hari. Warisan rohani tidak dibangun melalui kesempurnaan, tetapi warisan rohani dibangun melalui ketika engkau jujur, ketika engkau hidup di dalam pertobatan, ketika engkau hidup di dalam kasih Kristus, dan ketika engkau memelihara kesetiaan yang teruji. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan sebuah pujian, tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar setiap kami untuk tetap setia. Biarlah ketika Engkau memberkati kami, itu tidak menjadikan kami orang yang sombong. Itu tidak menjadikan kami orang yang tinggi hati. Itu tidak menjadikan kami orang yang lupa akan kebaikan Tuhan. Itu tidak menjadikan kami menjadi orang yang lupa mengucap syukur. Kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagimu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kami melihat kebaikan Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat ku tetap setia. Biarlah kami mau terus belajar kepada Raja yang setia, yaitu Yesus Kristus. Yesus ketika di lembah, ketika dia dicobai, dia tetap setia. Ketika Yesus ditinggikan, dia tetap setia. Dia adalah contoh kesetiaan yang sempurna. Berkat tidak menjadikan Yesus orang yang sombong, tetapi dia lemah lembut, rendah hati. Dia tidak memandang segala harta, kekayaan, kemuliaan adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi Yesus adalah contoh pribadi yang tetap fokus pada panggilan.
Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia. Kita punya kesetiaan yang teruji karena kita meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah sampai selesai disampaikan. Biarlah setiap kami dikuatkan, setiap kami bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang setia. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang meneladani Kristus yang sempurna. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu, tetapi biarlah kami setiap hari berjalan bersama dengan Kristus, berjalan bersama dengan Kristus, berjalan di dalam anugerah Tuhan yang memampukan kami punya hati yang setia. Setia dalam keluarga kami, setia dengan pasangan kami, setia dalam pelayanan kami, setia dalam pekerjaan kami, setia kepada bangsa dan negara kami, setia kepada Kristus, setia pada panggilan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami. GPI Gideon adalah GPI gereja yang diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan jiwa-jiwa, diberkati dengan kelimpahan, diberkati dengan pengurapan yang baru. Biarlah Pastor Isai bersama dengan istri dan keluarganya menjadi berkat, menjadi dampak. Engkau memberkati dengan berkelimpahan. Segala yang dibutuhkan Engkau sediakan berkelimpahan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara terkasih, sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu sungguh menguatkan kami, membangun kehidupan kerenan kami Tuhan. Kau memberkati Pastor Felicia, biarlah Kau semakin hari semakin memakai dia lebih harian Tuhan. Dan juga sebentar pada siang hari ini kami mempunyai suatu kesempatan kembali untuk memberikan persembahan pada Engkau. Biarlah kami boleh memberi dengan sukacita, biarlah melalui persembahan kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan tempat ini, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan itu juga boleh menjadi ucapan syukur dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan persembahan kami pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pelangi secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Badai menghadap, Walau badai menghadap, bumi pun bergoncang. pun bergoncang, Namun Kau tetap setia Tuhan. namun Kau tak setia. Menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanya Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Mari kita bagi berdiri sama-sama. nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Sungguh
dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. nyata kasih-Mu Amin. di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah Setiap hati kami memuji-Mu. setiap hatiku hanyalah untukmu. Setiap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hati kami untuk memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Ya, siapa yang diberkati melalui ibadah saat ini boleh lambaikan tangan kita. Boleh kita sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Dan kami atas nama GB Gideon juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Felicia yang sudah melayani kita. Kiranya Tuhan memberkati untuk pelayanan dan seluruh keluarga. Dan mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita mengangkat tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Jadilah garam dan terang kemanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.